Maka ada seorang sufi namanya Imam Sahal Tusturi, kelahiran abad kedua Hijriah. Beliau belajar kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Pernah ada yang bertanya kepada beliau, Su'ila anis sufi, ditanya definisi sufi itu seperti apa karakteristiknya. Maka Imam Sahal Tusturi mengatakan karakter sufi yang asli adalah man sofa qalbuhu minal kadar, hatinya bersih dari noda. Kemudian wamtala'a minal fikri, selalu pikirannya dipenuhi dengan berfikir. Wanqata'a ilallah minal bashar, selalu tertuju kepada Allah, terputus dari manusia. Wastawa indahu adz-dzahab wal madar, harga emas dan batu kerikil baginya sama. Itu karakteristik sufi, kata Sahal Tusturi. Yang menarik di sini, pernyataan ini mencakup dua kecerdasan. Yang pertama, man sofa qalbuhu minal qadar, orang sufi itu orang yang hatinya bersih daripada kotoran. Berarti ini adalah az-zaka'u ruhiyah, dia cerdas secara spiritual. Yang kedua, intala'a minal fikri, pikirannya selalu berfikir, tafakur. Ini az-zaka'u akliyu, kecerdasan intelektual. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas makna ulul absar, ulul albab, maka tidak lain mereka adalah al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan orang cerdas. Kemudian kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara intelektual ini juga nanti akan ada mazhar, akan nampak di perbuatannya, akhlaknya. Karena orang yang selalu mengingat Allah, jiwanya bersih, hatinya suci, pasti akan nampak dari karakternya. Makanya disebutkan dalam kitab Tabaqatul Auliya oleh Imam Ibnu Mulaqqin, ada satu pernyataan dari Al-Imam Abu Bakar Al-Katani. Ditanya, apa itu ilmu tasawuf? Maka beliau menjawab, man zada alaika fi khuluqin zada alaika fi tasawufin. Orang yang sudah memahami ilmu tasawuf, kau lihat saja, kalau akhlaknya yang bertambah baik, maka nilai tasawufnya bertambah baik. Oleh sebab itu, ini dua kecerdasan harus dipadukan. Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir tahun 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, di dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub, di situ mengutip pernyataan Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, Sahibul Muwatta, yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah. Imam Malik pernah mengatakan, man tafaqqaha walam yatasawwaf, siapa yang cerdas secara intelektual, atau siapa yang mendalami dan ahli dalam bidang ilmu fikih, walam yatasawwaf, tapi kecerdasan spiritual dia tidak memilikinya, tidak mempelajari ilmu pembersihan hati, faqad tafassaqa, maka pasti dia akan menjadi fasik. Kenapa bisa jadi fasik? Terminologi makna fasik di dalam kitab Lisanul Arab dan juga kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran disusun oleh Ar-Raghib Asfahani, makna dari fasik itu dari kata fiskun, masdarnya artinya khariju an tariqil haq, keluar dari jalan kebenaran. Kenapa orang yang cerdas intelektual tapi kecerdasan spiritual tidak ada menjadi fasik? Karena dia tidak tahu penyakit yang ada dalam hatinya. Surah As-Salihah, gambarannya soleh, orang sholat, gambaran taat, orang berpuasa, gambaran taat.
Orang berdakwah, gambaran taat, gambaran amal soleh. Tapi di saat tidak memperhatikan, tidak punya kecerdasan spiritual, maka mungkin saja boleh dia pamer, boleh saja dia ria, boleh saja dia hanya ingin meraih perhatian manusia, bukan perhatian Allah yang dia ingin capai. Maka di saat itu dia fasik. Di saat itu dia fasik. Nampak secara zahir taat, tapi dalam hatinya maksiat. Ini dinyatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syekh Al-Idrus dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Beliau katakan, qad yakunu qalbu 'asiyan wal jawarihu ta'i'ah. Ada kalanya hati maksiat, tapi anggota tubuh taat. Hati maksiat, anggota tubuh taat. Jadi hal ini harus diperhatikan, khususnya kepada saya yang berbicara. Kemudian Imam Malik melanjutkan, waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang hanya cerdas spiritual saja tapi lupa memperdalam ilmu hukum, maka dia menjadi zindik. Apa makna zindik? Ad-dakhil. Ini bahasa Persia masuk ke dalam bahasa Arab. Artinya yufsidul aqaid fid dakhil, merusak akidah dari dalam. Ibadahnya jadi rusak. Yang tadinya Nabi membawa syariat, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'un taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya tunduk mengikuti ajaran yang saya bawa. Salatkah itu, puasakah itu, zakatkah itu, hajikah itu, sedekahkah itu. Tapi di saat dia hanya fokus dengan pensucian hati dan tidak memiliki ilmu, maka syaitan bisa menipu dia. Sehingga banyak pernyataan, udah yang penting hati bersih, insya Allah masuk surga, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat, karena Allah lihat hati sudah bersih, ini intinya bisa masuk surga. Ini masalahnya spiritualnya cerdas, zakaul ruhani, tapi zakaul akli, kecerdasan intelektual tidak ada, dan setan menipu dia. Maka di dalam kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid mujtahidin jahil. Satu orang ahli fikih lebih sulit bagi syaitan menggoda dan menipu dia dibanding seorang atau 1000 ahli ibadah mujtahidin yang bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya, jahil tapi bodoh. Tidak ada kecerdasan intelektual di dalam memahami agama. Maka ini dua hal harus digabungkan, dipadukan. Imam Malik menutup kalimat tersebut mengatakan, waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan rohani, maka dia telah merealisasikan kebenaran tersebut. Ini pernyataan Imam Malik bin Anas.